وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku, padahal nggak ada yang tahu. Ya Rasulullah, aku zina itu ya Rasul. Aku telah berzina ya Rasul. Dalam hukuman Islam kan kalau orang berzina, kalau udah punya suami, punya pasangan harus dirajam. Tapi kalau masih belum punya pasangan, maka dicambuk 100 kali dan diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Kesempatan dia untuk bertaubat. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Sekali Rasulullah diam. Ngaku lagi, 2 kali Rasulullah diam. Yang ketiga, yang keempat, Abi junun, apakah engkau gila? Enggak ya Rasulullah, aku sehat, aku telah berzina ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang dulu. Nanti kalau kamu sudah lahir, bawa walimu, ya bawa ahli warismu kemari. Maka setelah lahiran, si wanita tersebut dibawalah ahli warisnya. Mungkin keluarganya atau bapaknya atau kakaknya dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, dan si wanita tersebut membawa bayi masih merah. Ya Rasulullah, aku telah melahirkan ya Rasulullah. Orang yang pernah datang kepada mengaku akan kesalahanku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bawa pulang dulu, suruh nyusui dulu sampai sempurna. Nanti kalau sudah disapi baru bawa kemari. Masya Allah. Nah kalau kita disuruh gitu kan hilang, nggak akan pernah balik selama-lamanya. Nah setelah menyusui sempurna, anak itu dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, dan anak itu memegang roti sebagai tanda bahwa dia telah disapih. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada para wali-walinya, ya, kepada keluarganya, pegang anaknya. Kemudian memerintahkan kepada sahabat, sahabat-sahabatnya Rasulullah diperintahkan untuk mengikat bajunya supaya auratnya tidak tersingkap. Kemudian diletakkan di pojokan, dimasukkan ke dalam tanah separuh badan, dilempari dengan batu. Itu namanya rajam. Itu namanya rajam. Dan batunya nggak boleh terlalu besar. Kalau besar langsung mati dia. Nggak boleh terlalu kecil, sedang, yang biasa untuk lempar jumrah. Sebagai balasan sakitnya di dunia, karena dia telah menggunakan jasadnya yang harusnya tidak boleh disentuh kehormatannya, dia hinakan diri sendiri, maka dilempari dengan batu. Ini di antara hikmahnya. Maka kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, disolati oleh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab yang ikut melempari batu juga pernah kecipratan. Darahnya dia dalam hatinya menggerundel. Gara-gara kamu nih, saya kena darah kamu. Kemudian ketika Rasulullah sedang menyolati, ditanya, ya Rasulullah, ini kan berzina, kenapa engkau solati? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Umar, laqad tabat dia telah bertaubat. Lau kusimat taubataha, seandainya dibagikan taubatnya si wanita ini kepada 70 ahli Madinah, 70 orang ahli Madinah, la wasa'adhum, maka akan mencukupi seluruh taubatnya ahli Madinah yang 70 orang itu. Ditanya, hal hunaka afdal, apakah di sana ada orang yang lebih afdal taubatnya dengan lebih daripada dia, yang dia datang kepada Rasulullah bermujahadah menawarkan dirinya supaya dirajam sampai mati. Masya Allah. Maka Umar bin Al-Khattab terdiam dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyurati, kenapa? Karena dia benar-benar bertaubat. Apa bentuk bertaubatannya? Mengakui kesalahannya. Nah, di sini turunan fikihnya banyak. Ya, turunan fikihnya banyak. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah apa? Kaitannya dengan yang kita sampaikan tadi, bahwa beriman kepada di akhirat itu memberikan motivasi yang sangat kuat kepada seorang muslim. Sehingga lebih baik dia malu di dunia, bertanggung jawab mengakui kesalahan di dunia, daripada nanti dipermalukan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan kebalikan dengan kebanyakan kita hari ini. Ya, di dunia kita bisa tutup-tutupin kesalahan kita. Kalau perlu hakim bisa dikasih sesuatu, dikasih suap, ya kan? Semua dikasih. Yang penting tertutupi aibnya. Tidak tahu bahwa nanti ketika telah berganti kehidupan kita ke alam akhirat, justru kita akan dipermalukan, lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.